Assalamualaikum Pak Wisnu. Ya, halo. Ini kita memenuhi janji ya tentang sistem sewa rumah di Korea Selatan. Jadi karena yang paham banget tentang penyewaan rumah ini Abi, jadi Bunda Kinara langsung nanya aja ke orangnya tentang rumah ini. Nah, gimana sih Pak Wisnu akhirnya menemukan rumah sewa di Yongsan ini? Cerita dulu nih berarti. Boleh yang singkat aja. Jadi kalau di Seoul kan emang pertama kondisinya biaya sewa bulanan dan juga deposit itu kan lebih tinggi daripada kota lain di Korea Selatan. Jadi kemarin sebenarnya agak kesulitan untuk pertama karena rencana mau bawa keluarga jadi bingung mencari referensi area kawasannya mau di mana. Itu satu. Jadi kalau teman-teman mau cari rumah di sini yang dipikirkan kalau bawa keluarga kan mau sekolah di mana, terus apakah dekat dengan grocery atau toko jual sayur dan sebagainya lah. Pokoknya yang kira-kira lokasinya strategis. Nah kemarin itu karena udah punya teman yang duluan ke sini, sebenarnya referensinya tidak banyak sih karena melihat teman-teman yang sudah tinggal di sini, kayaknya mereka udah mikirin banget areanya. Jadi kemarin tuh hanya kepikiran dekat Itaewon sama yang dekat stasiun Suyu karena ada dua teman yang tinggal di situ bersama keluarga. Dan setelah nyari-nyari info, ternyata kita nyewa rumah dengan orang Korea asli itu susah gitu. Jadi perlu pihak ketiga karena di sini kalau kita nggak fasih berbahasa Korea kita nggak bisa melakukan kesepakatan. Makanya di sini lebih baik kita menggunakan jasa Budongsan. Budongsan itu kayak semacam real estate property gitulah, agensi. Oh, oke sih. Ya, jadi nanti kita ke Budongsan sesuai kawasan yang kita mau, nanti baru kita nanti Budongsannya akan istilahnya dia punya referensi di daerah dia itu rumah atau apartemen apa yang sedang disewakan. Jadi nanti kita ditawarkan sesuai itu. Oke. Terus untuk menyewa sendiri kita kayak gimana tuh? Kan kita punya range budget nih. Nah, terus dapatnya itu bisa nggak sesuai budget yang kita mau gitu? Nah, itu juga tricky ya. Jadi sebenarnya kalau daerah Seoul itu rata-rata itu teman-teman itu butuh sekitar 500.000 per month untuk uang Berapa itu? bulanan. 500 ribu? 500.000 won. Ya Sejuta? dikali 12 aja lah kalau mau 6 dirupiahin. juta, 6 juta. Ya, itu per bulan itu dengan kondisi dua kamar ya. Tapi nanti depositnya itu bervariasi, ada dari sekitar 5 sampai 10 juta gitu. Ya tergantung kembali lagi tergantung lokasi sama ya landlordnya sendiri, dia mau nyewain di angka berapa. Hmm. Jadi budongsanya nanti kayak menunjukkan gitu. Ya, Kita ditanya ya. dulu. Jadi kita pas ke Budongsan itu pasti ditanya nanti habis how much do you want to spend your money. Nah itu ada kejadian menarik. Jadi sebelum sebelum survei di daerah Seoul ini atau di Yongsan ini, aku udah pernah ke Suwon. Suwon itu kota setelah Seoul itu sekitar sejam 2 jam dari Seoul. Itu aku kira harganya akan lebih Murah. kompetitif murah daripada Seoul. Tapi begitu ke Budongsan dengan teman juga yang sedang kuliah di sana, kita ke Budongsan dan kita survei, ternyata dengan kondisi dua kamar yang kita pengen sewa itu dia harus minimal menyediakan 10 juta won menurut Budongsan di Suwon. Nah, aku kaget karena kalau 10 juta mending di Seoul ya. Soalnya kan di sini udah di pusat kota dan di ibu kota Korea Selatan. Jadi kalau di Suwon itu kayak nanti effort lagi nyari sekolahnya. Nanti kalau ke kampus juga susah. Nah, tapi alhamdulillah kenapa bisa dapat di sini? Jadi ada info dari teman, dia pernah menyewa di daerah sini juga dan dia punya ini. Jadi kayak Budongsannya itu punya website. Jadi aku klik websitenya dan ternyata harganya kompetitif. Jadi ada yang depositnya 3 juta, 5 juta sampai 10 juta. Nah, kebetulan pas bulan Maret ya, Maret April itu udah mulai searching dan dapat ada satu rumah yang landlordnya mau depositnya 3 juta tapi harga sewa per bulannya 500.000 dan itu kayaknya murah banget gitu. Nah, begitu disurvei kok cocok, akhirnya ya jodohnya rumah di sini. Oke. Rumah ini sendiri mungkin Abi bisa ceritain berapa kamar, berapa ruangan, ukurannya kira-kira berapa gitu. Kalau ukuran sekitar ini 83 meter persegi, dua ruangan, terus ada dapur dan kamar mandi. Jadi ya cukup cukup anu lah, sesuai dengan kondisi dua anak dan satu istri, berempat cukup. Terus ada biaya yang lain nggak selain sewa rumah per bulan tadi sama deposit? Selain itu ada lagi nggak? Ada, jadi kayak ada uang sampah dan air gitu nanti sendiri, yaitu berdasarkan Berapa tuh? kesepakatan lah, sekitar 30.000 won. Itu di luar listrik saya sama internet kalau pakai internet. Kalau internet paling di antara 10.000 sampai 20.000 won per bulan. Terus kalau listrik juga sama tergantung musim. Biasanya kalau musim dingin itu kita pakai heater dan sebagainya itu bisa habis 80.000 sampai 100.000 won Sebulan. sebulan. Tapi kalau standar kayak gini di antara 10 20.000 udah banyak. Karena listrik di Korea
setauku lebih murah daripada listrik di Indonesia. Jadi di sini lebih lebih ini harganya lebih hemat daripada kita pakai di Indonesia. Terus isi isi rumahnya, Abi. Jadi apa kayak sudah ada meja kah, tempat tidur kah apa? Jadi itu nanti ada kontrak yang dibuat antara Budongsan sama penyewa. Nah, di kontrak itu biasanya udah tertulis nih apa aja yang di include dengan rumahnya. Kalau di rumah ini kemarin include-nya ada humidifier, ada AC-nya, sama apa kitchen set dan kompor dan sebagainya udah ada. Sama mesin cuci kulkas. Jadi udah mesin cuci kulkas nggak perlu sewa. Nah, kondisinya berbeda tiap rumah ya. Jadi kadang itu kosong beneran, jadi nggak ada mesin cuci kulkas, kita harus beli. Nah itu biasanya teman-teman itu belinya second nanti diantar ke rumah. Nah itu juga butuh jadi harus dipikirin juga sebelum kita nentuin kita mau sewa apa. Ya alhamdulillah di sini yang penting karena anak saya tidur susah kalau panas, jadi dapat AC ya itu utama lah. Ada AC-nya di ruang ruang tidur utama. Tempat tidur biasanya kosongan. Beli sendiri. Jadi kalau beli sendiri di sini bisa second itu biasanya carinya di Dangen ya, di Karot itu bisa teman-teman searching untuk barang-barang second. Tapi kalau mau beli pun sebenarnya juga terjangkau sih. Jadi tinggal klik aja di Kupang, nanti ada barang yang ingin kita beli nanti bisa kita beli langsung lewat online, secara online. Jadi daripada kita beli ke toko nanti mikir ongkir dan sebagainya, mending di Kupang tinggal klik nanti diantar. Gitu ya? Iya, Kupang itu seperti kayak Tokped, Shopee di Indonesia lah. Oke, begitu teman-teman, aku recap dulu ya. Jadi kalau mau sewa ke rumah di Korea, kita pertama minta bantuan Budongsan. Itu pihak ketiga, agensi yang akan membantu kita mencari rumah sesuai budget yang kita punya. Terus waktu pembayarannya itu, satu lagi, Budongsannya dibayar nggak? Kita spend money nggak? Ya, jadi Budongsan itu pasti dapat uang jasa. Ya biasanya sih 5-10% dari deposit ya. Jadi kalau 3 juta, 5%-nya jadi... Iya kemarin sebenarnya nggak, kalau yang kemarin 3 juta bayarnya sekitar 150 ribuan gitu. Oh itu khusus memang buat Budongsan. Tapi kalau 5 jutaan mungkin 200 ribu, tapi worth it lah dibanding kita nyari sendiri, plus kita nggak bisa bahasa Korea fasih gitu. Maksudnya ya di sini rata-rata landlord ya orang Korea asli dan mereka udah sepuh, jadi tidak bisa bahasa Inggris, jadi itu akan jadi barrier yang sangat apa ya, kita sebagai orang yang baru datang ke Korea pasti kesulitan lah. Dan juga kalau Budongsan itu udah istilahnya dia resmi dari pemerintah, jadi nanti kontraknya itu mengikat. Jadi nanti kalau teman-teman ada sesuatu hal seperti masalah jadi kalau di Korea itu kan kita masalah tempat tinggal itu krusial ya, apalagi kalau kita bawa keluarga. Untuk urus ARC dan sebagainya kita butuh leasing kontrak itu untuk daftar dan sebagainya. Jadi kalau dengan Budongsan nanti itu ada surat kontraknya resmi dan itu bisa kita pakai untuk administrasi kependudukan kita di sini gitu. Jadi sangat penting sih. Pasti Budongsan lah kalau untuk teman-teman yang mau bawa keluarga gitu. Oke, ya teman-teman, jadi waktu Bunda Kinara ngurus visa waktu F3 mau ke sini itu juga ditanya ada alamat tempat tinggal nggak waktu ke sini gitu. Karena nggak mungkin kita memberikan cuma alamat hotel ya gitu. Oke, yang pertama berarti bayar deposit. Kalau kami sendiri dapat yang 3 juta won. Kemudian yang kedua bayar bulanan. Kami dapat yang 500 ribu won. Tambahan biayanya listrik, internet. Kemudian apa lagi tadi? Ya pokoknya biaya uang sampah. Namanya maintenance fee sekitar 150 sampai 200 ribu 100 ribu won gitu. Udah itu aja. Terus sama bayar Budongsannya sekitar 150 ribuan atau 10%, 5% dari apa tuh? Nilai deposit gitu. Oke, selamat mengusahakan tempat tinggal di Korea teman-teman, semangat. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi mengusahakan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.